Ini enggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana jam'a mar'uma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الزهد والتقى. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada kata yang lebih indah serta bermanfaat selain mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita sekalian, masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita telah dapat berkumpul dengan saudara-saudara kita di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan kemegahan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih desa yang tercinta ini sebagai desa pertemuan pemuda di seluruh Indonesia. Kiranya Allah memberikan keberkahan dan keberkatan bagi kita semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan imbalan kepada warga desa tercinta ini dengan menerima tamu. Yang tamu itu ialah sebagai rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam marilah kita hidangkan keharibaan kekasih Allah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Muhammad diciptakan oleh Allah sebagai modal dasar pembangunan. Sekaligus Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai pola wanita itu tiang negara. Apabila wanita itu cantik, apabila wanita itu baik, apabila wanita itu sopan santun, apabila wanita itu berakhlak yang mulia, negara turut cantik, negara turut maju, ekonomi akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila wanita itu jelek, maka negara turut hancur, ekonomi akan porak-poranda. Kaum muslimin apa? Begitu hebat harkat derajat wanita diagungkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kepada para ahli dan sahabat sekalian serta seluruh para ulama mutaqaddimin, para ulama mutaakhirin serta seluruh para ulama yang mu'tabar. Yang kami muliakan ananda kami dari DPP KNPI, dari DPD KNPI di seluruh Indonesia, istimewa kepada anak-anak kami dari Provinsi Nanggau Aceh Darussalam,
yang telah rela mengorbankan waktu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu melaksanakan bermacam perlombaan sekaligus mengadakan dakwah pada malam yang sangat berbahagia ini. Penghormatan kami kepada yang mulia. Menurut Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya malapetaka, huru-hara di mana-mana. Bima kasabat aydin nas. Terjadinya lumpur lapindo berantas di Jawa Timur. Mungkin hasil ulah goyang ngebor inul. Maka hasil daripada goyang ngebor itu, maka muncullah lumpur lapindo berantas yang telah mengenangi puluhan hektar. Begitu pula terjadi tsunami. Kenapa bisa terjadi? Itulah termasuk permohonan anak-anak Aceh. Kenapa kami katakan demikian? Karena rakyat Aceh sebelum tsunami, apakah menyambut Ramadan? Dia masa bawa makanan ke pinggir laut. Menyambut tahun baru, pula dia ke laut. Mudah-mudi seolah-olah laksana di zaman jahiliyah. Maka dikala itulah laut berpikir, tidak mungkin mereka harus berkunjung kepada kami setiap saat. Biarlah kami berbalas kunjung sesekali. Maka terjadilah kunjungan laut itu menimpa rakyat Nanggau Aceh Darussalam, hasil ulah tangan mereka itu sendiri. Kenapa Allah memberikan tsunami itu? Liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya mereka dapat merasakan hasil karya mereka itu sendiri. Kenapa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Mereka kembali kepada Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu? Al-Quran adalah wahyu, pelerai gunda dan sendu, petunjuk serta pemandu, mukjizat perabat qalbu. Anda susah, Al-Quran jadi penawar. Anda merasa kurang bidang ekonomi, Al-Quran sanggup membina ekonomi yang mapan. Pernahkah kita berobat dengan Al-Quran? Ini, nak pernah nemu Al-Quran ni? Nak ni? Pubat je Quran ni. Yang pertama obat hati, yang kedua obat sawan. Anak sawan di rumah ni. Nyona anak sawan di rumah, cok Quran. Cok iya saboglah. Baca Fatihah puak-puak ke. Lepas ulang iya neramu pak muka anak yang kena penyakit sawan. Tapi khusus ke anak ni, nyolakau nak tawan hampulih. Menyelakau nak tawan, ia lepi, ia uang. Kemudian apabila Anda ingin menciptakan manusia yang cantik, nak perleh-lahir anak nak belagak ni, Al-Quran ibu yang sedang berbadan dua. Balik nak rumah mayam lanyo ni. Ini nak dong. Mana ni supaya enggak mengata bukan apa. Menyana orang yang sedang berbadan dua. Dan
Mana kan hai ku anak banyak lagak ka betul mahkamah Tuhan perliak lagak tu kan. Ilo namin na perliak lagak na. Hai na perliak lagak. Nanto oh nga lagak. Pakai cadar. Urina nga lagak tu orang sambil pakai cadar. Pur faedah cadar. Napuek poh manfaat. Yang pertama faedah cadar. Seorang wanita memakai cadar sama dengan dia telah menarik suaminya dalam neraka dimasukkan ke dalam surga. Filorina yang pakai cadar sama dengan getarik lako ke dalam neraka ke dalam surga. Pakon berdasarkan hadis Rasulullah. Apa kata Muhammad? La yadkhulul jannah ad-dayus. Tidak akan masuk surga orang dayus. Siapa yang dayus itu? Seorang laki-laki yang membiarkan istrinya keluar rumah, sedangkan orang lain berhasrat untuk menikmati keindahan istrinya itu. Takut yang bahasa Aceh, bila uragam hantar mau surga, apabila uragam yang gebit-gebit perumah keluar rumah, sedangkan uragam lain hawai ke rumahnya. Nah, uragam yang hantar mau surga. Mari makan pakai cadar tu yang kamu berona, mituri netang. Yang pertama. Yang kedua, wanita memakai cadar untuk hemat biaya rumah tangga. Bagi wanita yang memakai cadar, lipstick tidak perlu. Make up silakan tinggalkan. Shadow tidak perlu. Celak tidak perlu. Mungkin kalau semua wanita di Indonesia memakai cadar, produk Marta Tilaar gulung tikar. Marta Tilaar. Yang ketiga, faedah cadar terhindar daripada serangan flu burung. Perkara urinang 30 manok, ya perlu itik, ai kupu-kupu abai ada itik, hai damang laidung kena cadar. Maka han kenang flu burung. Yang keempat, faedah cadar ngentuk air urinang. Tiba datuk air urinang, kadang-kadang na urinang, igo banyak gego ada karisma uku mendung. Aimi, na perlai anak lahir bercarang. Perlukah anda bisa cerdas? Al-Quran sanggup mencerdaskan bangsa. Bagaimana caranya? Seorang wanita sedang berbadan dua, ajak suami anda salat isya secara berjamaah. Selesai salat berjamaah, silakan baca surat Ar-Rahman. Insya Allah anak kita di kala lahir nanti cerdas dan terampil dan jenius. Kenapa? Karena kita ketinggalan di bidang pendidikan. Aceh jauh ketinggalan di bidang pendidikan. IPA ranking 23 secara nasional, insya Allah. IPS ranking 17 secara nasional. Bidang pendidikan kita kalah dengan provinsi yang berulang. APBD Nanggau Aceh Darussalam tahun ini 4,3 triliun. Tahun 2008 mungkin anggaran APBD Aceh 8,6 triliun. Tetapi pendidikan di Aceh, Masya Allah. Di Gorontalo ada 3 sekolah unggul. Yang pertama, SMA Wirabakti pimpinan Ibu Wiranto. Yang kedua, Mancendikia pimpinan Bapak B.J. Habibie. Yang ketiga, Dayak Hubullah pimpinan Gobel. Dubna hebat. Sampai di mana kehebatan SMA Wirabakti? Kebanyakan pelajar SMA Wirabakti bisa hafal Al-Quran. Kalau kita membuat pertandingan antara calon gubernur Aceh dengan siswa SMA Wirabakti, kalah calon gubernur Aceh. Apa tugas ayah? Puturi Allah ba'anu. Bejino kadang-kadang tanya,
Tengah lahir anak di rumah. Tengah lalu ayah nonton sebuah sinetron yang berjudul Cinta Fitri. Sampai ingin mengatakan bagaimana cerita bersambung. Bagaimana nasib si Farel setelah diusir di rumah oleh ayahnya. Anil agam ke ya. Jipul abai lang mata rakyat. Nyan ku yang pura abai lang mata rolanya lagi nyan kayu limai balahir. Nyala dong najin, nyam nak kan inang pukun. Alah ya, aku timang tre. Di pojame dalam talam. Bejang rayu anu darake. Boleh jipang ke tuan he agam. Orang yang menjadi kelabi-labi. Oh nyeja, nak agam bajan baru nyeja ada hanai ini. Oh para bertobat. Oh para bertobat dua kun. Ini pegah bayar hai jiwa puji kun tu. Kemana harus ku bawa diriku ini yang telah bergelimang noda menanggung malu. Kemana, oh kemana aku mengadu bila semua manusia menyalahkanku. Aku wanita tiada berdaya, korban cinta hitam lagi durjana. Kau dan muslimat dalam tumas. Bokah itu ku menau talang, mending salah kamu ayun hanya betul di bandeman. Ya malamnya sebagai kenang-kenangan lu pernah cara mayun je ni. Nak tahu cara mayun? Menau. Nyoba perado nak mi je ni. Nak apa? Dah. Bukan. Doa nak mi luntuan tu kang ayun. Mudah kan? Itulah ayun. Allahu Allah, Allahu Rabbun, Allahu Qadirun, Maha Kuasa, Diberi Matua, Sinyalam ayun, Jipubut rukun, Islam yang 5. Rukun yang kepun mengucap syahadat, kedua muhad sembahyang 5. Rukun yang kelak diur beri takut menyosit najat ni baharutan. Diri pada zina. Sudah katakannya wakillah ya Rasul. Maka dia buka ubat dia fikir pada zina, Muhammad dijawab, inna rajulun qadas. Yang mengatakan salat berjamaah sehari semalam 5 waktu. Di kalangan lelaki ini kisahkan musakilat dan akilat yang lain. Yang kelima, ia mengatakan salat berjamaah sehari semalam 5 waktu, pintu surga terbuka lebar. Demi awal berulang. Nah, dong berulang. Banyak surga, pintu sabit terbuka, banyak terbaca zaman menyutana maitaba, dari pintu surga, menjana saudara, dari pintu surga, menjana saudara. Depan dari cabang atas, yang pertama tadi juara 3 Ramiyadi dan juara 2 para peserta yang mendapat juara 1, 2, dan 3 dari cabang azan. Kesempatan pertama untuk juara 1, insya Allah nanti akan diberikan hadiah berupa trofi, piagam serta uang pembinaan oleh kami persilakan kepada Bapak Camat
Kecamatan Bong untuk memberikan piala. Juara 1 saja, Pak. Nama. Juara 1 tadi dari Birik. Wandi Saputra. Kemudian kami mintakan kesediaan Kanda dari DPD KNPI Kota Langsa untuk menyerahkan juara 2. Terima kasih, Bapak. Kami dari Dendang dari Kemudian saya mintakan kesediaan dari pengurus Provinsi Aceh, yaitu Kanda Helkal Ilyas, untuk menyerahkan trofi kepada juara 3. Sekali lagi, juara ketiga jatuh kepada Fitra Rustiawan dari Desa Kareng. Kepada Fitra Rustiawan dari Desa Kareng. Kemudian juara kedua yaitu jatuh kepada Anda Muslim selaku Wasekjen DPP KNPI. Untuk menyerahkan juara pertama. namanya. Terima kasih. Kemudian saya mintakan kesediaan dari DPD KNPI Kota Banda Aceh, yaitu Kanda Hasnanda Putra, untuk menyerahkan juara 2 lomba pidato. Asal dari Kobra. Anda? Terima kasih, Ustaz. Silahkan kembali ke tempat. Rizky Satria Putra dari Desa Karing. Maaf. Kemudian juara pertama jatuh kepada Rahmat Saldi, utusan dari Desa Sungkomulat. Dalam hal ini kami mintakan kesediaan dari DPI KNPI NAT, yaitu Kanda Usama El Madli untuk menyerahkan juara. Selanjutnya kami mintakan kesediaan Kanda Sekretaris Panitia Sabda, yaitu Kanda Said, untuk menyerahkan juara 2 lomba kaligrafi. Terima kasih banyak. Kami mintakan kesediaan dari Sekretaris Panitia Sabda, yaitu Kanda Said, untuk menyerahkan piala juara 2 lomba kaligrafi. Terima kasih gantinya. Kemudian kami mintakan kesediaan dari
Ketua IPOKA yaitu Kanda MNU untuk menyerahkan juara 3. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kami mohon kesediaan dari DPD KNPI. Kemudian saya mintakan kesediaan Kanda dari DPD KNPI, dari DPP KNPI, yaitu Kanda Fatwa TM Daud. Nontonnya gak? Gantinya ya. Kemudian tentang kesediaan dari DPD KNPI Sulteng, yaitu Kanda Kasmudan juara ketiga. Kami minta kesediaan dari DPP KNPI, yaitu Sri Kandi Nur Hasanah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dihiasi dengan bintang, bulan dan matahari, bebek, ayam, kambing, kebiri, insan perempuan, insan laki-laki. Ada yang sangat cantik sekali seperti di Eli, yang selalu dipoles dengan bedak keli, yang berjalan dengan sandal tinggi. Janganlah sombong wahai de Eli, itu semua karunia Rabbul Jali. Allah menciptakan alam ini tiada tiang, bumi pun tiada bergantungan. Di langit ada bintang berkelap-kelip, di bumi pun ada flora dan fauna. Selawat beri salam, tahu nggak ulama itu apa? Ulama alias ulama orang, ulama alias ulama inam. Penghormatan saya pada malam yang berbahagia ini kepada KNPI dan kepada seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Maksud dan tujuan saya berdiri di sini untuk memaparkan sebuah pidato yang bertema siapa dia. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah. 200 tahun setelah diangkat Nabi Isa, pada masa itulah langit para filsafat yang mengoreksi tentang alam dan penciptaannya. Oleh sebab itu, maka lahirlah ilmu mantek, sehingga ada pendapat yang mengharamkan ilmu mantek
sekalipun telah terhapus perlawanan tentang keyakinan umat beragama. Pada masa itu juga lahirlah kata-kata kaum jahiliyah, yang mana kaum hukum mereka laksana hukum rimba dan batai. Mereka menyembah berhala dan bangga dengan dosa-dosa. Saat kondisi mereka bertambah parah, lahirlah seorang bayi yang sangat tampan, tidak sebanding dengan mereka Gunawan yang sering ditayangkan di iklan RCTI. Nama siaran bayi tersebut laksana bulan purnama 12 Rabiul Awal, tanggal lahirnya Muhammad. Saya pada malam yang berbahagia ini, yakni siapa dia? Dialah figur yang terbaik sedunia. Yang kedua, tujuan diutus beliau untuk rahmat bagi sekalian alam dan untuk mencerminkan akhlaknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Usikum bitaqwallah kepada semuanya dapat pengajaran di jalan rahmat. Mungkin yang baik dan itu mungkin lah kamu mengajar kalau ini lanjut kamu kerja punya ujung yang terus kejualan bendahara jadi terbuka secara nikah dan politik namanya kejualan saya nak pakai dari belum pengajaran murid atau broadcast tentang kerak nagmi kerak dan lain-lain belum tentang kelembagaan kita tentang kita sudah pengalaman di belum mungkin lebih maju jadi atau mereka hadir satu banyak karena menyahana lagi anak terlebih ini bapak cerita yang Mbak Malaysia apa ya kan Allah kami bapak Allah jadi ada lagi habis pengantar membaca doa praktik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik Rabbi shrah li maupun Rabbi zidni. Rabbi shrah li doa punya alternatif. Rabbi zidni doa belajar. Pasal pengalaman baik kamu maupun kamu dengar udah menggagap beliau menggagap membaca cek gagap sudah apa namanya ikut belajar itu belajar dulu ya kan belajar bertukaran ngomong nggak apa-apa berikan berikan semoga yang dengar ngerti itu yang juga yang buta yang tahu tadi memang pun bisa belajar pernah dikatakan lo berita baju putih baju bara di rumah Firaun karena Firaun ini kemudian pernah akan berhadapan dengan raja besar dan kebutuhan Firaun ibnu dan sebenarnya Allah bantu Nabi Musa di belajar yang diwakil dan kamu kuasai kamu ini hafal dan ikut dibaca baik belajar buat atau menu atau boleh atau dia yang gagal yang mengat, yang mengat ikut tempuh yang baju karena itu anak kan halal kan baik halalan baikan. Jadi anak tu terang hati. Jadi senang-senang kita kaji sepuanu ni sebenarnya. Jadi kamu tiga punya dalam kalan sehari kita kaji. Kita kalan. Ya haji harlan tu. Mama harlan yang buat. Tapi secara kasar ya haji preman. Ya haji anumin dia tak nak bawa tempat salam asar. TVP ni boleh bagah hujung ni. Bengsi hujung. Kalau ada memang kodi flow, saya nak cuba bayar dengan flow. Pasti minat juga dapat guna. Pengen bagah ni lebih. Kalau pun ada musyawarah ada sebatan ada betul juga. Singkat kedua anak buku, anak tahu, tapi anak saya jadi cuma dulu na pengalaman baju
Yaitu yang pertama sekali buku yang kami sampaikan dari undang-undang di jalan keluar dari fiskal lain yang hubungan dengan kita Pak. Itu nggak nafsu Pak. Kepedulian wali murid terhadap anak itu terlalu yang bayu dia juga kesusahan mahal, mereka belum mahal anak juga anu. Jadi bulan 1 bulan yang itu pemurah. Jadi masalah anak sekian pula teguran. Jadi dari ini kamu teguran wali kelas itu terus tahu ini Pak Murid, kudu Pak mau atau lagi. Bisa jadi memang ngapeng. Ini nak bukan kota, nak kota lepeng. Kita banding dengan kebutuhan, kota dewan. Jadi masalah sama anak lagi. Ba untuk kenahan, ba kesukaannya, kemudian. Jadi mana Pak? Saya surat teguran di infak atau yang hubungan lembaga pendidikan, mana baca? Ya kan? Kebiasaan dari murid ini dari. Namun di hadapan Allah adalah suatu kehidupan yang sangat fana. Jadi tanya uronyo mungkin segak juga, tapi siapa tahu sehingga ke Hanani tanpa satu sebab yang menyebabkan tanyonya Hanani. Jadi tanyo jangan terlalu percaya diri bahwa tanyo akan hidup besok. Makanya hadis Rasulullah SAW mengatakan kita beribadah pada Allah itu seolah-olah Allah sehingga ajaran beliau yang suci yang insya Allah pasti membawa keselamatan dan dunia akhirat hingga hari akhirat kelak. Sama sekali yang menyediakan buku emas abang-abang itu serta juga anak adik-adik itu abang-abang komando yang telah meluangkan waktu untuk sama-sama kedanyo saling tukar pikiran mengenai masa depan generasi yang kedanyo untuk menjadi betul-betul yang Islami, tidak sekedar nama Islam, tidak sekedar nama Islam. Pertama sekali ingin disampaikan bahwa kamu jak kenokon, jak punya bapak-bapak, mak-mak ataupun ibu-ibu kepada kamu untuk bagaimana menjalankan proses pendidikan supaya maksimal. Satu tindakan yang sangat salah daripada katanya tindakan umat Islam ini. Bapak yang di pengalaman Patiban cara mengajarkan Iqra kepada anak khususnya. Kalau berarti itu saya pegang pengaruh makanan, pengaruh tontonan, pengaruh lingkungan, pengaruh urusi, pengaruh pendidikan. Kadang-kadang konten aja tapi tak pukul. Jadi dengan adanya salat, insyaAllah gapur. Orang itu dah dengar. Roh kopi, roh kecap, sangat bersih. Jipul kue cok, bakso langan dong. Memang nak kedua-dua roh. Tapi yang nan anemik rata-rata ini galak emodo. Ya, makanya dihindari. Nah, yang pertama dari segi warna supaya anemik sedari. Nah, warna-warna. Nah, kemudian dari segi praktis. Betul kan? Oh, Endro. Nah, kamu Tupin aku tok dapur yo kan nangke presiden lain maksudnya kana rode
Mau ke Thailand terus transit sudah kapal. Misalnya panjang-panjang, pedang. Pedang. Ini bukan sarangnya lucu lagi. Ya, pedang ya? Ah, yang itu tuh. Inilah peserta Sabang yang datang dengan teleponnya. Luar biasa. Selamat tiba, selamat datang di Kota Sabang. Inilah Sabang. Orangnya merah. Dia Kota Sabang. Autornya kita masih tetap. Aktivitas di Kota Sabang yaitu malam sampai pagi. Hiburan. Sekarang jam 6:30.
Bila peserta antrian jamuan makan malam di Sabang. Ini Pak Syarif yang lagi antrian bersabar juga. Banyak sekali. Ini ketua KNPI yang juga mau ngantri tampaknya ragu-ragu. Ini Pak Camat Kecamatan Loh. Ini manusia nih. Ketua KNPI lagi mengarahkan bagaimana cara makan yang baik kepada para mek Pak. Banyak sekali antrian. Mumpung perjalanannya tadi naik kapal laut, jadi perutnya pada kosong, digedor-gedor sama air. Di Sabang, entah siapa namanya gerangan. Namun inilah pencapaian manusia pada malam baik. Ini betul bersama. Ini para mek, para hadirin yang lagi antri panjang, sangat panjang sampai ujung ini. Dari Gunung Pulau ke Gunung Sarawak. Ini Bapak Syarif yang setia menunggu selalu. Saji kan? Pada jalannya dari sana yang semua yang baunya iya sana ucapan selamat datang oleh Bapak Wali Kota Sabang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur Bapak Wali Kota Sabang kita di bulan yang sangat indah ini, di malam yang sangat indah ini, semua belajar. Seorang ibu belajar dari beliau, seorang bapak belajar dari beliau, seorang pemuda belajar dari beliau, seorang polisi. Yang kami muliakan, Ketua DPRK yang mewakili, kemudian Ketua Komisi DPRK Sabang, pengurus KMPI di seluruh Indonesia, khususnya kepada Ketua KMPI Nahdlatul Ulama Salam, juga kepada Ketua KMPI Sabang. Kemudian yang kami muliakan, saudara-saudara kami dari Ikatan Dokter Gigi Indonesia Cabang Medan, serta saudari-saudari dan saudara-saudara mahasiswi dan mahasiswa dari Medan yang akan berbakti sosial besok di Sabang. Kemudian yang kami orang yang sayang kepada Sabang. Amin. Kemudian yang kedua, ini terima kasih Bapak Ketua Panitia. Ketua Panitia KNPI Dari Sumatera Selatan, menyerahkan plakat KNPI dari Sumatera Selatan. Bapak Camat Kecamatan Loh.
dari OKP Nasional BPKBR NI. Acara di malam yang berbahagia ini, insya Allah kita dapat berjumpa kembali, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merajalela. Satu, dua. Penampakan. Penampakan. Hal penampakan. Ini makhluk aneh. Kami pulang-pulang lagi di pulang-pulang jalan-jalan. Seluruh ini saudara Syarif yang akan memberi komentar tentang pelayanan ke Sabah. Bagaimana? Ya, ini kami kegiatan ini bermakna bagi masyarakat Long dan masyarakat Sabah. Pertama, kita melihat bahwa nantinya teman-teman di Pulau Jawa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bagaimana kondisi masyarakat Sabah, keindahan Sabah, dan yang nantinya kalau informasi ini bisa disebarkan secara maksimal sehingga disebar saya melihat bahwa ini adalah event yang bagus, dan apalagi dilaksanakan seleksi 3 tahun lalu, sehingga kita berharap bahwa kondisi masyarakat di Purwokerto pasca tsunami bisa teratasi dengan baik. Iya. Jadi kan kami harus tengok. Kota 10 salah berbeda, kota 10 salah. Ini dari Singkil. Ya, dari Singkil. Ya, Aceh Tenggara, Kayu Luas, Aceh Barat, Aceh Selatan. Singkil, Darul Salam. Ya. Bukan itu. Bukan itu Kutai. Semelu, Aceh Tenggara, Timelu. Labu. Nagan Raya. Nagan Raya. Jadi yang jadi permasalahan harus itu. Ya, kalau jelaslah kita. Artinya kami dianggap tidak ada, kehadiran kami ini dianggap tidak ada. Karena kalau memang nggak sanggup menyebutkan 21 kabupaten kota, udah DPD KNPI senang. Ini kan hanya beberapa kabupaten kota dipanggil di situ, masih suruh berdiri. Kan panggilan kehormatan, enggak? Dihargai. Dihargai gitu. Jadi begini. Yang pertama itu kan kesempatan. Yang kedua, mungkin itu kesilapan kedua. Oke, kalau waktu nggak ada, sama seperti apa? Nggak usah banyak kali penghormatan. Ya, ladies and gentlemen, selesai. Itu. Jadi ini kan akhirnya kan menjadi apa gitu? Kurang ini. Jangan gitu. Itu kan nggak dewasa. Bukan nggak dewasa. Kita sama-sama dewasa. Oke, udah pulang aja. Pulang. Yang jelek pulang. Belum. Kesini. Nah, inilah para peserta KNPI yang lagi ria gembira. Ya, ini adalah Ronan. Ulang. Ya, pemirsa, saat ini kita sedang berada di Sabang, tepatnya di kantor wali kota Sabang.
Dengan pantai di Sabang saat pagi menjelang. Ini pantainya begitu kurang indah, tidak indah. Pantai indah tapi dia adalah pantai yang kurang indah, dekat dengan Hotel Tapak Gajah tempat kami tinggal, dan tempat kami menginap semalam. Hotel Tapak Gajah tempat tinggal kami pada saat di Sabang. Kenapa kita bawa ke kilometer 0? Keindahan suasananya seperti sambil saya suami lupa cantik di dunia. Cinta pertama. Teman-teman sangat menikmati suasana teman-teman. Saya berharap bahwa teman-teman di Pulau Jawa akan memberikan informasi kepada teman-temannya sehingga Sabang ini akan dikelola secara luas oleh masyarakat. Seperti harapan Bapak Wali Kota bahwa kilometer 0 adalah yang bermaksud Indonesia, dan kita berharap bahwa dia inilah nilai pembangunan Indonesia. Inilah Tugu Kilometer 0 yang merupakan monumen sama bagi rakyat Aceh sebagai salah satu lambang bahwasanya Aceh adalah perbatasan daripada Indonesia, terletak di Pulau Sabang. Di sini ramai kawan-kawan kita dari KNPI yang sedang menikmati indahnya suasana kota Sabang, yaitu terletak di Kilometer 0. Lah kebanyakan peserta daripada anggota KNPI. Woi, ngapain tuh main judi? Woi, main judi jangan di atas. Merupakan monumen yang sangat dibanggakan oleh rakyat Aceh, yaitu monumen Kilometer 0 yang di atasnya itu terletak 0. Satu adalah angka 0 yang menunjukkan bahwasanya ini merupakan Kilometer 0 daripada Indonesia. Itu terletak di Pulau Sabang. Baunya cahaya karena pantulan matahari terhadap Tugu Kilometer 0. Ini adalah mobil-mobil peserta KNPI atau panitia KNPI yang mengikuti perjalanan Sawu Kilometer 0 ya, ataupun jalan-jalan ke Sabang. CGS, jalan-jalan Sabang. Ini adalah mobil yang ditumpangi oleh peserta panitia KNPI. Itu berjalan di ujung Kilometer 0, yaitu ada lautan yang sangat menawan. Lautan yang luas, sangat indah dipandang mata. Sana ada perahu-perahu nelayan yang lagi mencari ikan. Sana juga ada pulau-pulau seperti Pulau Rubia dan pulau-pulau lainnya yang menghiasi, yang membuat indahnya pemandangan di Kilometer 0. Kembali berlayar menuju Kota Banda. Perlahan adalah ini sama yang benar, cuaca yang cerah, hingga waktu yang bisa jam. Insya Allah kita sudah berada di Kota Banda, Kota Banda. Saya kira demikian arahan, ini untuk waktu. Mohon dipegang masing-masing. Cuma kalau kita berada di sana untuk mohon pada siang. Pukul 11.15 kita menuju ke sini. Demikian, terima kasih. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Syarif lagi menikmati suasana di Kilometer 0. Kita yang lagi menunggu kedatangan kita bersama. Sejarah yang tak terhingga. Ditulis DKP teknologi penentuan posisi geografis Tugu Kilometer 0 Indonesia. Ini peserta KNPI lagi foto-foto di Tugu Kilometer 0. Pemandangan yang sangat indah di Tugu Kilometer 0.
Saudara sekalian, inilah Tugu Pulau Carno yang merupakan monumen Raya Aceh. Ya, kawan-kawan dari KNPI mohon kami undur diri dari hadapan pemirsa karena menuju Tigapan kita berjumpa lagi dalam acara yang sama, yaitu kunjungan KNPI. Kawan-kawan, sekarang kita berada di Pantai Ibu. Begitu indah pemandangannya, mulai dari ujung Sumatera, di Sabang. Nah, ini adalah suasana di Pantai Ibu, sebuah pulau di tengah-tengah lautan yang sering dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara. Ini adalah peserta dari KNPI juga ikut mengunjunginya pada hari yang berbahagia ini. Yang bersama-sama di sana terdapat beberapa bot dan juga inilah para peserta KNPI yang telah berada di sisi Pantai Ibu itu bersama kita pada hari yang berbahagia ini. Saya Irhas Saputra melaporkan dari Metro City. Itulah kendaraan yang digunakan oleh para pengunjung Pantai Ibu. Ya, kita lihat mereka ataupun para kawan kita berdatangan ke pantai untuk menyentuh laut karena semua orang rindu kepada pemandangan yang begitu indah dan lautnya yang begitu bersih. Bersama-sama ada bersama-sama lautnya sangat indah, menepi yang kian memberikan ombak-ombak kecil, memberikan sebuah pemandangan yang tak ternilaikan dengan rupiah. Orang peserta yang ikut dalam acara KNPI yaitu Desi Maulita, dan dengan kacamatanya ada rekan-rekannya di samping. Mengamati beberapa warung yang mungkin bisa disinggahi untuk saat yang berbahagia ini. Ya, beliau juga mengamati situasi dan kondisi Pantai Ibu yang mungkin sangat menyenangkan bagi seluruh mata orang yang memandang. KNPI yang sedang memperlihatkan batu-batu cantik yaitu bisa dijadikan sebagai mata incin. Siapa namanya? Coba. Semua rombongan indah setelah itu. Tapi saya hanya tidak wisata dengan aku juga. Di pertemuan keluarga kami lagi berhenti. Di sana itu ada tumpukan usaha yang nantinya akan menjadi aset masyarakat di sini adalah sangat bersahabat dengan pendatang. Melihat beberapa sudah memperbaiki orang jalan untuk bisa. Ya, sudah. Terima kasih Pak Syarif telah memberikan komentar. Saya dari Irhas Saputra dari Metro TV melaporkan. Nah, ini adalah jembatan menuju ke perempatan laut, bukan tengah laut, karena nggak sampai ke tengah untuk tempat berhentinya perahu-perahu atau kapal-kapal untuk dinaiki oleh para penumpang untuk berlayar ataupun berwisata mengelilingi pulau tersebut. Terima kasih. Masyarakat Desa Ibu yang lagi memperbaiki perahunya untuk ditumpangi oleh para wisatawan itu dari berbagai mancanegara dan juga dari berbagai kalangan manusia yang di Aceh ataupun yang ada Aceh. Keadaan situasi di Pantai Ibu yang begitu membuat kita terpukau dengan pemandangan yang indahnya. Luar biasa, saudara-saudara. Untuk menaiki ke Pantai Ibu, saya Bang Said menuju ke atas. Ini air yang sangat indah, cemerlang putih, bersih sekali. Kita mandi enak sekali. Karangnya juga terumbu karang yang sangat indah.
Itulah laut di Ibu. Sangat indah dan ini pulau yang panjang menyebab indah dari lagi dan dari barat ada yang dari Aceh. Komentarnya? Hai, Ibu nih. Oh iya, oke. Ya tuh, indah banget kan. Ya kan, indah sekali. Nya ombak di pantai Ibu membuat hati kembali terpaku dengan pemandangan yang begitu indah. Makan siang di mana? Nangkapi maksudnya di kampung ni? Ibu, ha. Ujung Garing. Nah, panitia lagi santai di pantai Ujung Garing. Nah, itu sunset yang lagi duduk menikmati indahnya laut. Ini adalah kawasan Ujung Garing. Lautnya begitu luas, indah dengan pantai dan ya pengunjungnya juga lagi santai menikmati indahnya lautan. Gimana, ada komentar? Oh, bisa. Komentar yang mana? Oke. Kan kali. Juga ada. Macam anak pada cahaya puno. Ingat pakai puno. Saya dah cara ambil awal, tidak ada awal pun cara. Di sana adanya ikan, cuman tidak nampak, kita lihat dengan kamera. Kita perdekat, itu ikannya. Para peserta kalau Arsi bersembunyi kamu berdua-dua masalah. Jangan keluar. Setelah kawan-kawan kita rekan lagi santai-santai di sana. Adanya Said, ya Said. Saya melambai-lambaikan tangan dengan bukti bahwasanya keceriaannya pada hari berbahagia ini. Saya rasa sudah dari Metro TV melaporkan. Mentah. Benar, kita mentah loh. Dari kerana ilah ada hai. Dalam lekuk-lekuk itu ada karing lam. Dalam lekuk ada. Ada karing lekuk. Dan cari kira. Iya, Bandung. Kemudian. Gelombang. Tak menawai nak untuk orang. Kenapa dah telak roh? Itulah para peserta lagi menuju Lembang ke pantai Ujung Garing. Begitu indah. Aku semua pengunjung. Ini adalah seperti gua masuk ke dalam. Siapa yang masuk, insya Allah nggak bisa keluar. Udah masukin aja. Ya, luar biasa pandangan di sini, ada laut, indah sekali ya. Indah sekali pemandangan di sini. Pemandangan ini indah sekali. Di sana ada kaldu juga. Indah sekali, ada terowongan-terowongan. Ini semuanya indah. Pantai, tanpa pantai di batu-batu semua. Oke, keren. Kalau dianggaran kan, enak dong bos. Dia masih bos.
Pokoknya dibungkus masuk anggaran. Yang lagi menikmati indahnya pantai Ujung Karing. Masak dulu. Ini si bos. Ini apa? Ini guys. Ujung Karing. Yang indah sekali. Kita bisa lihat kan. Kita saksikan ombak yang menghempas batu. Ya, begitu indahnya ombak-ombak yang menghempas ke batu, berterbangan air bagaikan di dalam zila. Ya, itu dia luar biasa. Saksikan inilah desa Ujung Karing yang indahnya mungkin tak dapat kita bayangkan sebelum kita mengunjung. Dan berpasir putih, airnya kelihatan begitu jernih dipandang dari atas. Amin. Gotong baju bos. Para peserta LT yang lagi menuju perjalanan pulang, ada yang ditunjukkan. Bantu ke belakang kapal. Pulang dari Sabang. Ya, Bandung. Betua Bandung. Selamat datang, Pak. Memberikan komentar terakhir tentang kepulangan dari Sabang. Ya, Pak. Jadi mereka akan membawa informasi yang kita berharap bahwa ini garahan Ulen. Kita sudah kembali dari Sabang kepada Aceh. Jadi kita akan kembali ke tempat liburan masal dari monumen liburan masal berapa masal kemarin liburan semua Gimana pengalamannya kita, Bang? Gimana, Bang, pengalamannya kita, Bang?
Pengalamannya kita bang gimana? Pengalamannya kita bang gimana? Ya, kami lah.